Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Kami dari BPBD Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan Bapak Andi selaku Ketua Pos PVMBG di Desa Hargo Pancuran. Terutama di pos pengamatan Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran. Saya ditemani dengan rekan saya Ahmad Yanwardin. Nah, ini Pak, kan di sini nih salah satu pos pengamatan Gunung Anak Krakatau satu-satunya Pak ya di Lampung Selatan. Satu-satu Lampung Selatan. Ini Pak, kita mau nanya nih, kalau dari koordinatnya Krakatau dari pemantauan dari sini, kalau sama Pasauran tuh lebih tepatnya itu di Pasauran tuh lebih terlihat atau enggak gitu Pak? Kalau secara visual sama Sama Pak. di sini lebih sedikit besar, jaraknya lebih dekat dari sini. Lebih dekat dari sini. Sekitar 40 kilo dari sini. Kalau Pasauran sekitar 45-50 kilo lah sih, antara itu. Iya. Tapi untuk segi peralatan di Pasauran tuh lengkap Pak ya? Lengkap di sana. Berarti kalaupun di sini untuk laporan dan pemantauan berarti masih diteruskan dari sana Pak ya? Iya. Pos ini didirikan pada tahun berapa? Pertama kali di Desa Hargo Pancuran. Ini diresmikan tahun 95. Tahun 95. Mei 95. Maret, maaf. Maret 1995 guys. Iya. Ini ada ini ya. Jadi sejak Krakatau resmi masuk daerah Lampung Selatan itu tahun 1994. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Bulu meminta kepada kita untuk membuat satu lagi lah istilahnya pos di Lampung Selatan dengan tujuan supaya masyarakat Lampung Selatan ini lebih cepat lah istilahnya dapat informasi yang dari Banten. Nah, untuk lokasinya sendiri ini yang menentukan siapa Pak? Kalau lokasi dulu itu ya ini disediain Pemda sebenarnya. Oh, Pemda Pak Ya, jadi Pemda minta, jadi mereka kasih alternatif dan inilah yang paling cocok. Karena kan kita harus cari posisi yang gunungnya bisa terlihat tapi minimalis lah istilahnya dampak dari letusan gunung api. Karena kan kalau di darat ya, kalau gunung api meletus kan kita masyarakat mengungsi kita kan nggak cepat-cepat mengungsi. Iya, betul Pak. Kecuali kalau kita sudah merasa bahwa pos kita itu terancam, baru kita mundur. Kita kembali di tahun 2018 Pak. Saat itu kan belum banyak masyarakat yang dia itu terlalu open dengan erupsi Gunung Anak Krakatau, belum terlalu menggali soal Gunung Anak Krakatau. Bahkan dia tercium bau belerang pun untuk sekarang ini masyarakat itu cukup Pak? Cukup bisa membuat panik gitu. Semenjak tahun 2018 itu Pak ya. Nah, maka dari itu kan masyarakat sangat sensitif namanya kabar kayak Gunung Anak Krakatau itu meletus, bau belerang, itu masyarakat itu sangat sensitif Pak. Maka dari itu kita coba ke sini bersosialisasi bersama Pak Andi untuk Pak Andi bisa bisa menjelaskan sedikit Pak gitu. Bahwasannya Pak Andi selalu melaporkan aktivitas Gunung Anak Krakatau Pak ya ke BPBD, ke badan-badan lainnya Pak ya. Nah, kemudian Pak, setelah meletus ini kan keadaan Gunung Anak Krakatau ini kan longsor Pak ya. Longsor dan dia gersang malah Pak ya. Pohon-pohon itu udah habis, udah nggak ada semua Pak ya. Nah, tapi kan waktu 2018 itu saat longsor itu ketinggiannya itu berawal dari berapa meter menjadi berapa Pak? Waktu itu 315 sekitar 300. Jadi pertama kali sudah berselongsor itu terdetek ketinggiannya cuma 100 meter Pak ya. Sekarang dalam beberapa tahun ini ada erupsi sekali-sekali. Sekarang ketinggiannya sudah 150. Sudah 150 meter Pak. Dari 100 meter Pak. Dari kurun waktu 2018 itu dia erupsi sampai di tahun ini dia sudah mencapai 150 lagi Pak ya. Dan itu dan kita bakal sering lihat erupsi. Iya. Nah, kalau misalkan ini Pak ya ingin mengecek
misalkan langsung ke Krakatau itu biasanya itu dari pihak mana itu Pak biasanya? Kalau pengen langsung cek alat ke sana tuh dari Pasaudan atau di sini ikut juga Pak? Kalau apa berangkat bisa di Pasuruan. Hmm. Kadang kita diajak, kadang kita standby radio di Oh, sini. iya. Tergantung. Kenapa dari sana juga karena di sini kapal baru cantik kan. Oh iya betul Pak, cantik. Di sana banyak kapal-kapal fiber yang bagus. Jadi kalau laut tenang 1 jam 1 jam setengah itu udah sampai. Bisa tembus Pak. Di sini 3 jam, jadi kelamaan di Iya. jalan gitu. Benar. Walaupun jaraknya agak sedikit jauh dari sana, tapi speedboatnya bagus-bagus kan. Karena dia Karena kan- transportasinya mendukung Ya, ya. daerah wisata kan di sana jadi ya bagus lah sarana prasarana. Iya. Ada berkembang lah cerita istilahnya. Berarti tergantung Pak ya, keadaan Pak ya. Ya, kan dari sini juga sudah selain lama kan orang dari Bandung juga harus biaya lagi nyebrang ferry kan. Iya. Jadi akhirnya lebih cepat dari sana. Berarti saat ini gunung ini semakin setiap bulan apa setiap harinya ini setiap erupsi itu dia semakin membentuk badan kembali Pak ya. Ya, jadi gini ya, secara sejak letusan 1883 itu kan Iya. dia kolek kan. Kalau itu murni dari apa? Dari letusan. Hasil erupsi Hasil erupsi. Krakatau. Terus tahun 2027 dia mulai aktif lagi. 2027 malah 1927 dia aktif lagi. Tahun 1930 dia mulai mencapai ke permukaan. Di situ disebut hari kelahiran anak Krakatau. Iya. Betul Pak. Terus dia ada erupsi numpuk-numpuknya sama terakhir tuh tahun 2018 itu. Ternyata Krakatau udah mencapai beban puncaknya. Karena kan tanahnya kan bukan tanah padat kan, Iya, masih betul. letusan. Akhirnya dia longsor dan mendorong air laut hingga terjadi tsunami seperti kemarin. Dan sekarang setelah itu kan kawahnya terbuka lagi tuh. Jadi karena dia namanya gunung api aktif tuh. Iya. Dia membangun terus. Jadi apa? Pastilah dalam satu bulan bukan pasti yang bisa dalam sebulan mungkin kita akan lebih sering karena dia sudah mau. Kan dari hasil longsoran itu kan membuat si gunung apinya makin melebar. Makin melebar. Ya, sekarang dia mencoba meninggikan lagi. Apakah bakal longsor lagi? Ketika dia mencapai beban puncak lagi, mungkin dia longsor lagi. Cuman itu tahun berapa? Gitu kan? Iya, kita belum tahu. Itu dari 1883 sampai kemarin dia ada 100 tahun lebih kan? Iya, betul. Ya, jadi harusnya menurut saya kalau ketika sering terjadi letusan seperti ini, artinya ya masyarakat bersyukur Iya Pak. karena makin sering erupsi gunung api itu makin bagus. Makin bagus. Terus apa? Karena dia energinya baru dikumpulin sedikit, dia keluarin. Jadi kalau kebetulan misalnya lagi dikunyir ya nonton aja kalau lagi jelas. Kalau lagi kan lihat fenomena Bang Ati itu Pak ya. buat wisatawan gitu kan. Iya, betul Pak. Silakan aja. Berarti dia ini Pak ya, apa namanya? Semakin dia sering meletus itu malah semakin bagus Pak ya. Iya, iya. Ketimbang dia mengendap Jadi di dalam sejarah 1883 itu Iya. untuk menghasilkan letusan seperti itu, Krakatau mengumpulkan tenaga selama 200 tahun tanpa ada erupsi tambah seperti Gunung Raja Basa lagi. Iya Pak. Seperti Raja Basa ini. Dia mengumpulkan tenaga selama 200 baru bisa menghasilkan energi yang katanya debunya sampai ke Australia lah gitu. Betul, Pak. Seperti itu. Jadi kalau sejak itu catatan sejarahnya Krakatau cuma diem antara 1 sampai 8 tahun. Belum ada yang lebih sampai sekarang. Yang paling lama diem itu 8 tahun. Akan tahu Pak. Apalagi setelah erupsi ini kan lebih melebar lagi, kawahnya lebih terbuka dan dia juga sedang membangun kan. Kalau dari laporan apa yang saya kirim ke BPBD itu kan sekarang cuma tremor menerus, mikrotremor. Tremor. Kayaknya kayak nggak ada gempa, tapi itu adalah pergerakan magma. Ada Jadi pergerakan. pergerakan magmanya masih terjadi. Jadi ya kemungkinan terus sampai dia untuk menemukan yang ini. Jadi waktu saat dia itu terjadi longsoran Pak yang membuat apa bencana tsunami itu, saat dia terjadi longsoran itu ada getaran nggak sih Pak sebenarnya? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. BMKG nggak ngerekam. Kalau kita ngerekam erupsi. Iya. Karena waktu itu hampir tiap hari erupsi kan. Betul, Pak. Bahkan dibanding sebelum erupsi sebelum longsor itu erupsinya itu lebih besar gitu ya. Lebih besar Pak. Dia menumpukin material terus hingga akhirnya kolap. Jadi itu ya tiba-tiba lah namanya tsunami gunung api yang bahkan waktu itu pun kan BMKG pun sempat kebingungan kan. Iya betul Pak. Karena
Ya saya juga baru ngalamin bahwa ada tsunami hasil dari lulusan ini Longsor. di luar teori gitu kan. Teori kan minimal 6,5 skala Richter di kedalaman 10 km di laut seperti itu kan. Iya. Ini tiba-tiba burst nih. Warningnya susah kalau sudah seperti itu. Jadi dia tuh ini Pak ya, namanya ya secara tiba-tiba Pak ya, Iya. dan juga di luar ekspektasi Iya. kita, karena kita yang sering kita pelajari juga setiap ada gempa tektonik atau lempengan bergeser itu tsunami itu biasa disebabkan oleh itu Pak ya. Iya. Jadi apa? Sebenarnya akibat ya itu longsoran. Jadi disebutnya bahaya sekunder lah, bahaya. Jadi bukan bahaya langsung dari erupsinya gunung api, tapi lebih ke bahaya sekundernya. Bahwa kedua seperti ini, seperti misalnya kalau debu ke kali Anda, terus Iya. motor 2012an di Bandar Lampung, bahaya sekunder dia. Kalau letusan utamanya nggak terlalu mengancam masyarakat, karena dia di tengah pulau kosong. Iya. Tapi untuk nelayan itu dia ada batas jarak nggak Pak? Ada Ada. sesuai yang apa? Kalau pulang tiap hari kan ada rekomendasi ya. Dia Itu 5 kilo Pak minimal. Kita 50 meter Pak ya. Seperti itu terus yang diberikan. Terus seperti waktu kapan di Bayangkara itu kan ada penyuluhan apalah Iya. yang sedang membaca itu tetap saya kasih tahu ke tokoh masyarakat. Kalau diperhatikan jalan itu. Iya. Nah kan ini Pak di daerah Krakatau itu kan banyak tuh masyarakat juga Pak, khususnya di Pulau Sebesi itu. Itu di pihak sana ada juga nggak Pak yang menginformasikan perihal Krakatau? Apa masyarakatnya sering ini ada yang koordinasi juga ke sini nggak Pak? Jarang sih. Kalau dulu waktu zaman radio 2 meter itu Nah, ya mereka masih, Pak. sekarang kan ya mereka tahu dari grup-grup ya. Itu kan saya masih juga yang itu Pak ya. semua sering gitu kan. Tapi kalau si besi itu sebenarnya masih jarak aman, karena jarak bahayanya kan hanya Krakatau itu yang merah kedua itu. Oh iya iya. Jarak sekarang masih ada statusnya. Jadi kenaikan status level 3 itu apa sih itu kan hanya untuk memperluas jarak aman. Jarak aman. Jika nanti statusnya waspada lagi, Ya. diwakilkan lagi. Jadi sebelumnya kita ini berada di level 2 Pak ya? Sebelumnya 2, Level 2 ya? sekarang 3. Jadi itu kita di bulan berapa mulai dinaikin ke level 3 waktu itu Pak? Di tahun kemarin Pak ya? Kita ya? Nggak lama setelah inilah Setelah Tsunami. tsunami. Berarti dari setelah tsunami itu kita belum bisa menurunkan kembali level belum ini ya? karena rekamannya itu kan Rekam jejaknya masih ini Pak. kayaknya udah mulai tenang lah. Iya. Tiba-tiba dus lagi kan laporannya. Iya. Itu yang kita waspadai, takutnya kan masyarakat ada yang ya namanya masyarakat Iya. lah kadang-kadang di luar kontrol kita kan. Berarti kan bahwasannya masyarakat jangan khawatir, jangan risau bahwa informasi terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau itu selalu dipantau Pak ya, Ya, oleh pihak PVMBG, terutamanya pos pemantauan Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, dan juga di informasi dari pos Pasauran Pak ya. Jadi masyarakat bisa mampir ke website ataupun aplikasi dari PVMBG Pak ya. Ada Magma Indonesia. Iya, Magma Indonesia itu untuk mengetahui erupsi-erupsi Erupsi di seluruh. seluruh gunung di Indonesia Pak ya. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir lagi kalau dia ada informasi-informasi hoax, tinggal cek aja Pak ya. Iya. Nggak perlu ini lagi. Termasuk kalau ada apa kemarin kayak bau-bau belerang itu ya mungkin dia lagi belum mau erupsi atau sebagainya kan mungkin kayak konsentrat belerangnya lagi tinggi. Iya. Kebetulan angin kesini. Angin kesini. Jadi kalau gunung api kesemu ya namanya gunung api pasti ada belerang gitu. Iya, betul. Ya bau ya jauh lah. Iya. Jadi jangan langsung Kayak dikaitkan. bahwa itu bakal erupsi. Iya. Kadang-kadang begini sih ya informasi aja. Orang itu terlalu ya sampai beberapa tamu juga yang istilahnya stakeholder sini waktu ada erupsi lihat di CCTV. Ada erupsi. Dia nanya kapan ini erupsinya gitu. Iya. Padahal itu udah erupsi gitu. Karena masyarakat awam seteru kalau dengar erupsi Gunung Krakatau itu gunung api pada umumnya ya. Iya. Maksudnya yang gede masyarakat itu ngungsi apa. Erupsi, ya. Padahal erupsi itu adalah ya letusan gunung api. Iya. Krakatau itu udah sering erupsi. Kebetulan erupsinya di tengah laut dan dia materialnya cuma jatuh Jatuh di laut. aja gitu.
Dan yang harus kita waspadi ya itu tadi itu apa bahaya sekundernya kan, Iya. bahaya debu-debu abu. Karena juga dia lapisan apa namanya permukaannya itu kan dia tuh tipis Pak ya, pasirnya dia kayak ini gampang untuk ini Ya Pak. dia kan hasil tumpukan jadi belum padat. Nggak padat. Ya, waktu sebelum longsor juga kalau nanya kan kalau kita nanti kan baru naik Longsor lagi, Pak. karena pijakannya yang belum padat. Iya. Berarti susunan ini Pak ya hasil Ya, itu ya. hasil. Hasil dia itu. Nah Pak, intinya untuk masyarakat tuh jangan gampang percaya video-video Ya. ini Pak ya. Nah, kalau video kan kayak gitu itu ya namanya orang nih Iya. tahu sendiri lah buat itu cari apa. Ya kadang-kadang video lama baru bisa pinjam mereka dari lokasi. Akhirnya jadi rame. Sama dia tuh erupsi yang terbilang dia memang biasa harusnya erupsi di videoin orang panik ya Pak ya. Nah, terus Pak ya, keadaan akibat longsoran Gunung Anak Krakatau ini kan sampai sekarang juga belum menumbuhkan tumbuhan baru Pak ya? Belum Pak ya? Berarti dia masih gersang hitam Bisa, ya Pak? karena kan nggak lama sebulan 2 bulan ditutup lagi pasir-pasir material baru lagi Iya. masih panas ya masih apa jadi belum memungkinkan untuk tumbuh lagi tanaman yang baru. Berarti dulu itu sebelum terjadinya longsor itu berarti dulunya banyak lahan hijau Pak ya? Di bawah hijau, Hijau. pohon cemarannya tuh tinggi-tinggi besar-besar, makanya BKSDA kan di sana dia bikin tempat. Ya terakhir setelah letusan itu pertamanya ya rata. Pohon jangan pohon daun pun udah nggak kelihatan. Iya. Hilang semua. Nah, baik Pak. Jadi setelah kita ini ada nggak Pak saran ataupun rekomendasi untuk masyarakat pesisir Lampung Selatan, khususnya juga masyarakat Lampung Selatan Pak, perihal aktivitas yang terjadi pada Gunung Anak Krakatau ini, kira-kira Pak? Ya kalau saran saya sih masyarakat tetap tenang, silakan beraktivitas seperti biasa, jangan terpancing isu-isu yang tidak baik lah hoax kan. Kalau memang ragu kalau ada berita kan bisa menghubungi kita di sini Siap. atau ke BPBD yang kita kasih laporan. Itu aja rekomendasi kita tidak untuk melarang orang masyarakat wisatawan mendekati dalam radius 5 km. Siap. Jadi selama mematuhi jarak itu insya Allah mendampak. Jadi itu saran untuk masyarakat, untuk masyarakat pesisir Lampung Selatan, khususnya nelayan yang ingin mencari ikan ke daerah Gunung Anak Krakatau Pak ya, untuk mengetahui bahwa pos pengamatan Gunung Anak Krakatau merekomendasi minimal 5 km Pak ya dari Gunung Anak Krakatau, karena untuk menjaga keselamatan kita juga Pak ya. Nah, buat nelayan selain itu juga lihat arah angin. Iya. Kalau tiba-tiba ada erupsi kemana erupsi anginnya Itu harus dihindari Pak ya. Iya. Kalau melawan arah angin nanti kita kena audi juga. Iya, ini kita jadi terganggu gitu Pak, Iya. untuk udara dan penglihatan kita juga. Pak, baik, mungkin itu kita sudah menggali sedikit supaya masyarakat juga mengetahui. Mungkin kita mau sedikit Pak nantinya mengecek melihat alat-alat walaupun dia ini sudah sedang ada Gangguan. error Pak ya, Iya. karena waktu itu tersambar petir Pak ya. Iya. Pas bulan Februari Akhir ya Pak ya. Cuma nantinya kan akan segera dibenarkan Pak ya. Insya Allah. Baik Pak, terima kasih Pak. Kita mau ngecek ini ya alat-alat seismograf, kemudian CCTV dari PVMBG ataupun pos pemantauan Krakatau. Enggak, di karena Desa bergabung Pancuran dengan bersama Pak Andi. sedangkan ini rekaman letusan karena itu erupsi terus-terusan kan waktu itu nggak berhenti. Jadi di sini di situ goyang terus akibat erupsi kan. Jadi ketika longsor ya nggak akan kedetek itu tuh. Nggak ada rekam. Kalau misalnya itu ada rekaman longsor tuh, Iya. akibat gimana setelah tiba-tiba. Ini berarti jadi teman-teman sahabat tangguh semua ini tadinya berfungsi, cuma di akhir Februari Pak ya, dia tersambar petir. Ini masih ada tuh bekas apinya, dia menyambar. Ini copot sini, ini radio receivernya gosong. Radio receivernya gosong, ini ada yang kena juga.
teman-teman nih. Buktinya kalau dia habis tersambar petir jadi terbakar Pak ya. Iya. Jadi sebelum itu kan ini aktif Pak ya? Iya. Aktif. Dia mencatat semua seismograf ya. Iya. Semuanya tetap. Yang jadi masalah kan ini barang lama lah, suku cadangnya Sudah susah Pak ya. Jadi kita makanya satu lagi sekarang sedang beralih ke sedikit ke era digital. Iya. Jadi mulai direkam di komputer lah istilahnya kan. Tapi ini masih sebagian hampir semua gunung api ini masih jalan. Selain alat ini Pak ya? Tadinya ya Pak ya? Ini itu tadinya CCTV, itu dulunya digital. Ini dulu digital. Ini mah buat kerja. Jadi karena ini pakai kabel LAN yang semua, nah dari kabel LAN itulah power supply-nya rusak semua. Ini power supply-nya bawaan asli. Jadi nggak bisa cari di toko komputer kali anak. Iya. Saya udah bawa nggak cocok bawa ukurannya. Jadi harus Lenovo asli lah, harus ke apa distributornya. Ini masih belum bisa diaktifin Pak ya? Paling ini suatu anggaran ini atau kebagian karena sekarang kan mulai dari Merapi, Lewotobi, Karangnetan, letusannya banyak kan, jadi anggaran lebih banyak gitu. Karena ini mungkin anggarannya nanti ke unit komputer lagi yang baru gitu. Ya tahu sendiri lah kalau begini terus berapa ada. Pastinya ini butuh biaya nggak sedikit Pak ya. Nah, terus ini alat apa nih Pak? Itu infrasonik sebenarnya untuk menangkap getaran juga, apa kalau misalnya gunung atau apa. Tapi ini punya EOS. Iya. Salah satu lembaga swasta tentang apa penelitian gunung api di sini, yang berpusat di Singapura. Sebagai sih dia. Di Eropa juga di Singapura ada cabangnya, dia pasang alat sini. Ya, ini pun bisa jalan lagi POE-nya karena mereka perlu alat mereka jalan gitu. Iya. Ini diperbaiki mereka. Oh tadinya dia ikut juga rusak deh Pak. Rusak ini yang lama. Ini yang lama. Oh iya Pak ya. Iya. Kena semua peralatan. Ini langsung ke CCTV Pak. Mana? Komputer. Ya itu CCTV-nya ngeremote dari cerita. Di sini dipasangnya di Pulau Sertung Pak. Di Sertung di mana? Di gunungnya sendiri. Di sebelah sana. Jadi sementara dari informasi Gunung Anak Krakatau itu dari Pasauran Pak ya? Iya. Meneruskan Tapi ya? nggak jauh kok, sama aja sih. Iya. Dengan satu alat sesuatu rekamannya pasti sama. Di sana ngerekam ratusan, di sini nggak mungkin nggak ngerekam kan gitu. Kecuali kalau memang radionya lagi budak gitu. Tapi ini memang keadaan sedang begini ya. Kalau misalkan biasanya Pak ya, kalau Bapak misalkan mau ke Krakatau, tapi pernah kan Pak ya Krakatau melalui Dermaga Cantik Pak ya? Pernah. Nah itu kita dari Dermaga Cantik Pak, itu kita ke Dermaga Sebesi dulu kan Pak ya? Apa langsung Pak? Langsung kan sewa aja kalau Langsung. ada sih. Sewa ya langsung ya? Oh pakai kapal yang gede itu langsung Iya. sewa? Sewa pulang sore. Kira ini dia Pak, apa namanya? Dia ke Sebesi dulu terus udah Sebesi Kecuali kalau kita pengen biaya sedikit murah lah kalau Iya. uang pribadi. Besi dulu, baru sewa kapalnya di besi setengah harga itu. Iya, transit kita. Jadi kayak gitu Pak ya. Kalau kita mau ke Krakatau ya, ibarat kata Kita kan sudah dicoba juga kan sama tim dari Bandung baru berangkat dari sini. Iya. Ya ternyata lama, lama Pak ya. hampir 3 jam baru sampai. Iya. Jadi akhirnya kita kerjanya kurang waktu ini sana. Kalau buat sehari. Berarti harus minat gitu Pak ya. Iya, kecuali kalau acara ini kalau perbaikannya sedikit kan ini nggak akan minus kalau Kalau sedikit. ketika ya oh ini baterainya rusak kan Ganti. harus ganti ya. Tapi ya kalau ke Krakatau tuh walaupun terdeteknya kemungkinan akhir rusak, yang lain juga harus dibawa solar cell semua. Karena kalau di sana kita disangka aking atau solar cell, kalau nggak bawa jauh. Jadi segala kemungkinan tetap harus kita bawa peralatan apa yang Walaupun nantinya belum tentu digunakan, ya, tetap nanti tetap bawa ya. nanti kita bawa balik lagi kan. Nah itu. Ya mungkin itu teman-teman buat alat-alatnya belum bisa berfungsi lagi setelah apalagi sekarang kan kelihatan banget benar-benar. Iya. Dulu tahun berapa? Sebelum 2000 apa 2000? Pas kecamatan ini masih baru. Gitu.
Itu berapa kali hilang itu Ada tapi ini iya makanya ya kalau mau masih direkam saya titip buat masyarakat itu kan peralatan buat kepentingan kita semua Iya kan. betul Pak. Minimal kalau nggak tahu tuh jangan diganggu lah jangan Betul, diketin Pak. gitu Betul Pak. itu semua Karena itu juga untuk kita semua Pak ya. kadang-kadang ya itu iseng sih kalau orang lain Iya, dulu mah kelihatan waktu sepeda kalau tiap Sabtu Minggu waktu masih waspada gitu pasti kalau Sabtu Minggu ada jejak kaki Iya. yang orang piknik sana mungkin kan Jawa Iya. penasaran gini ya kan sensitif banget kalau ya kalau sudah beres pulang sih nggak apa-apa ya kalau udah dulu sampai dipotong kabelnya iya antenanya hilang semua Kuningan di segala macam diambil. Intinya mah selagi itu kita nggak tahu jangan sembarangan Pak ya. kalau kadang-kadang ya itu prasalah walaupun udah ditulis barang milik negara juga Masih juga dicomot juga. Ya mungkin nanti suatu saat kalau nanti kita ya ini kalau perlu bakal ulangi lagi kita bakal kesini lagi teman-teman. Kasih Pak Andi ya. ya kita sama Kasih Pak. Mungkin sedikit mau ngeliat walaupun berkabut juga kita mau Iya. sedikit lihat Pak. sama mata gini daripada sama teropong lebih jelas Lihat mata dengan mata langsung Pak ya. iya Berarti kalau nggak kabut jelas benar Pak ya. enggak Silahkan itu. kejadian 1-2 hari itu takutnya ya namanya masyarakat kecewa 14 hari kesini atau gimana ya. Pak Bapak kan udah lama nih Pak di bidangnya Pak ya, pengamatan gunung. Untuk raja basahnya gimana Pak menurut Bapak? Raja bahasa ini tipe B Untuk kemungkinan ada nggak Pak? kalau ada pemicunya bisa Seperti apa? kalau tektonik di sini sering dia bisa membangkitkan Pak, emang bener Pak katanya Gunung Raja Basa sama Gunung Krakatau ini masih saling ini kayak uratnya masih satu. ya ring of fire kan berhubungan kan Tapi Iya. masih berhubungan. tapi gunung api itu apa punya dapur magma masing-masing Ya betul Pak. jadi walaupun di sini belum tentu di sini bakal meletus